Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Ya, mereka adalah pembudidaya iblis. Tetapi pembudidaya iblis juga akan mematuhi persetujuan mereka. Selama Anda bersedia bekerja sama, tidak akan terjadi apa-apa. Sikong Zen berkata dengan berani, "Bah, aku tidak akan pernah bekerja sama dengan seorang penggarap iblis." Cai Hongwei meludah, lalu menembak ke arah Sikong Zen lagi. Meski Cai Hongwei terluka, tembakannya kali ini sangat menggelegar. "Jangan mengira aku tidak bisa membunuhmu bocah nakal hanya karena aku terluka. Aku ingin membersihkan keluarga Sikong." Cai Hongwei dipenuhi amarah, dan kemudian nafas tajam langsung menuju ke arah Sikong Zen. Sikong Zen mundur terus-menerus dan menggulingkan tubuhnya ke tanah 3 kali sebelum dia hampir tidak bisa menghindari pukulan Cai Hongwei. "Penjaga gong, jika kamu tidak muncul, aku akan mati." Sikong Zen berteriak dengan panik di wajahnya, bersamaan dengan raungan Sikong Zen. Pelindung gong memimpin orang-orang keluar. Di samping pelindung gong ada Penatua Fei berjubah hitam. Melihat kemunculan semua orang yang tiba-tiba, Cai Hongwei secara naluriah mundur. Pelindung gong, Cai Hongwei terluka dan sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Tidak perlu takut padanya. Sikong Zen bangkit, berjalan ke arah pelindung gong dan berkata, "Sikong Zen, kamu binatang buas." Cai Qianan berteriak dengan marah, wajahnya memerah. "Qianan, selama kamu patuh, pelindung gong tidak akan menyakitimu." Sikong Zen berkata pada Cai Qianan dengan sangat bangga. Cai Qianan meludah dengan keras, "Bos Cai, kita bertemu lagi." Pelindung gong memandang Cai Hongwei sambil mencibir. Cai Hongwei memandang pelindung gong dengan wajah hati-hati, dan berkata dengan suara muram, "Kalian para pembudidaya iblis benar-benar berani muncul di depan umum. Apakah kalian tidak takut ketahuan dan dimusnahkan secara langsung?" "Hahaha, di pegunungan Cilian ini, aku ingin melihat siapa yang bisa memusnahkan kita. Sekarang daerah ini adalah wilayahku. Jika kamu ingin lewat sini tanpa meninggalkan apapun, bagaimana mungkin?" Setelah pelindung gong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan kedua pembudidaya iblis itu segera menyerang Cai Hongwei. Nafas di tubuh Cai Hongwei terus melonjak, dan sulit baginya untuk mengontrol nafas di tubuhnya karena lukanya. Namun, menghadapi dua pembudidaya iblis yang menyerang, Cai Hongwei masih mengertakkan gigi dan berkata, "Beraninya kamu, seorang pembudidaya iblis kecil, pamer di depan saya." Setelah itu, Cai Hongwei meraih kekosongan tersebut, dan kemudian kekosongan tersebut bergetar. Ada pedang merah di tangan Cai Hongwei. Kemudian pedang itu menyapu, dan cahaya pedang itu langsung meledak, menerangi separuh langit seterang siang hari. Pedang ini langsung membunuh kedua pembudidaya iblis di tempat, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan sama sekali. Namun, setelah serangan pedang ini, wajah Cai Hongwei menjadi semakin jelek, dan darah muncrat lagi. Ayah, Cai Qianan melangkah maju untuk membantu Cai Hongwei dengan penuh perhatian. "Xiaonan, cepat pergi dari sini." Cai Hongwei berkata pada Cai Qianan, "Ayah, aku tidak akan pergi." Cai Qianan menggelengkan kepalanya, air mata mengalir dari matanya. "Cepat pergi selagi aku bisa membantumu melawan sekarang." Cai Hongwei mendorong Cai Qianan dengan keras, "Pergi, itu ide yang bagus.
tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri." Si Kong Zhen berkata dengan senyum garang di wajahnya, "Binatang, biarpun aku mati hari ini, aku akan membunuhmu." Cai Hongwei sangat marah dan langsung membangkitkan seluruh aura di tubuhnya. Semua nafas terus-menerus dicurahkan ke pedang merah di tangan Cai Hongwei. Cahaya pedang semakin kuat, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana. Cai Hongwei ini benar-benar harta karun yang hidup. Pedang di tangannya jelas bukan benda biasa. Sepertinya aku benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Mata pelindung gong penuh dengan keserakahan. Lalu dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan kabut langsung mengelilingi Cai Hongwei dan putrinya. Tenda racun. Cai Hongwei tertegun sejenak, lalu memandang pelindung gong dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu benar-benar membuat tenda racun ini secara buatan?" "Hahaha, kamu baru tahu bahwa tidak ada tenda racun di pegunungan Qilian. Semuanya dibuat olehku, hanya untuk membuat kalian para biksu saling membunuh agar aku bisa mendapatkan keuntungannya." Pelindung gong tertawa keras. "Pelindung gong, keduanya telah meminum pil penawar racun. Saya khawatir tenda racun ini tidak akan berguna bagi mereka." Setelah si Kong Zhen selesai berbicara, dia mengeluarkan pil penawar racun yang dimurnikan oleh Chen Ping dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada pelindung gong. Alasan mengapa si Kong Zhen tidak meminum ramuan yang dimurnikan oleh Chen Ping adalah karena dia tidak perlu meminumnya sama sekali. Dia telah meminum pil detoksifikasi yang diberikan oleh pelindung gong dan tidak akan terpengaruh oleh tenda racun sama sekali. Jadi tidak perlu meminum pil detoksifikasi yang disempurnakan oleh Chen Ping. Bau. Pelindung gong meminum pil detoksifikasi, dan setelah melihatnya dengan hati-hati 2 kali, dia berkata dengan sedikit keterkejutan di matanya, "Siapa yang memurnikan pil ini? Saya tidak menyangka akan ada apoteker tingkat tinggi di tim kali ini." Itu dibuat oleh seorang pria bernama Chen Ping. Orang ini sangat ahli dalam alkimia. Kata si Kong Zhen. Chen Ping, Penatua Fei di samping tertegun ketika dia mendengar nama itu, dan kemudian meraih keras si Kong Zhen. "Apakah Chen Ping yang kamu bicarakan berusia 20-an?" Si Kong Zhen tidak mengenal Penatua Fei. Ketika dia melihat Penatua Fei meraih kerah bajunya dan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali, dia langsung menjadi kesal dan berkata, "Siapa kamu? Menjauhlah dariku. Mengapa aku harus memberitahumu?" Si Kong Zhen, "Ini Penatua Fei dari istana tanpa jiwa kami. Apapun yang dia tanyakan padamu, kamu harus menjawabnya." Kata pelindung gong. Ketika si Kong Zhen mendengar bahwa dia adalah seorang penatua, dia segera mengubah sikapnya dan berkata, "Ya, Chen Ping tampaknya berusia 20-an. Dia ditemani oleh seorang pria dan seorang wanita, dan wanita itu adalah binatang mitos Phoenix. Itu dia, bawa aku untuk menemukannya sekarang." Penatua Fei sekarang mendapat perintah dari Demon Sealing Alliance, jadi Chen Ping harus ditangani sesegera mungkin. Mereka mungkin sudah lama mati. Saat saya lari ke sini, orang-orang itu dikelilingi oleh harimau merah perak. Mereka harus dikuburkan di mulut harimau sekarang. Kata si Kong Zhen, "Saya tidak peduli dia sudah mati atau belum. Meskipun dia sudah mati, saya tetap ingin melihat mayatnya." Penatua Fei harus menghidupkan kembali tubuh Chen Ping. "Oke, aku akan mengajakmu mencarinya." Si Kong Zhen berencana membawa Penatua Fei kembali untuk mencarinya. Tapi begitu dia selesai berbicara,
Dia melihat hembusan angin datang, dan tenda racun di sekitarnya langsung terhempas, dan kemudian sesosok tubuh perlahan berjalan ke arahnya. Tidak perlu mencarinya, aku sendiri yang datang ke sini. Chen Ping perlahan berjalan ke sisi Cai Hongwei. Kamu belum mati. Wajah si Kong Zhen penuh kejutan. Bahkan Cai Qianan dan Cai Hongwei pun terkejut. Adik, kamu baik-baik saja. Bagaimana dengan Tuan Miao? Cai Hongwei bertanya dengan rasa malu. Bagaimanapun, mereka melarikan diri terlebih dahulu dan meninggalkan yang lain, yang membuat Cai Hongwei merasa malu. Semuanya baik-baik saja. Aku datang ke sini hanya untuk mencarimu. Aku tahu orang ini tidak punya niat baik dan takut kamu akan menderita. Chen Ping mengikuti Cai Hongwei dan berkata, "Hei, aku buta." Cai Hongwei menghela nafas. "Nak, apakah kamu Chen Ping?" Penatua Fei bertanya. "Iya, saya Chen Ping, tapi sepertinya saya tidak memiliki keluhan apapun terhadap Anda. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Meskipun Anda adalah kultivator iblis, saya benar-benar tidak ingin berurusan dengan Anda kultivator iblis." Chen Ping memandang Penatua Fei. Dia tidak mengerti mengapa Penatua Fei ingin membunuhnya. "Tidak perlu ada masalah. Kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti. Jadi kamu harus mati," kata Penatua Fei dengan wajah dingin. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti dan berkata dengan senyuman tipis, "Jadi kamu juga anjing dari aliansi penyegel iblis. Coba pikirkan, kalian para iblis sekarang bersedia digunakan sebagai anjing." Kata-kata Chen Ping membuat Cai Hongwei bingung. Dia tidak mengerti apa hubungannya para penggarap iblis ini dengan mengikuti aliansi penyegel iblis. Aliansi penyegel iblis selalu menjadi organisasi paling aktif dalam membasmi para penggarap iblis di dunia para dewa dan manusia. Mengapa Chen Ping mengatakan bahwa para penggarap iblis ini adalah anjing dari aliansi penyegel iblis? "Diam, kamu sedang mencari kematian." Penatua Fei mengerutkan kening, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Soal aliansi penyegel iblis yang membesarkan para penggarap iblis dianggap sebagai rahasia aliansi penyegel iblis dan tidak boleh dibocorkan. Jika tersebar, reputasi aliansi penyegel iblis akan hancur, dan kemungkinan besar akan hancur. Aliansi penyegel iblis akan menjaga reputasinya. Para penggarap iblis di penjara ini dibunuh dan dibungkam. "Elder Fei, kamu tidak perlu mengambil tindakan terhadap bocah nakal seperti itu. Kamu menganggapnya terlalu tinggi." Pelindung Gong menghentikan Penatua Fei. Menurutnya, Chen Ping, seorang biksu muda di alam fusion tingkat 8, tidak akan pernah bisa membuat gelombang. Saya melihat pelindung Gong melambaikan tangannya ke arah pegunungan dan hutan di kedua sisi, dan tenda racun memenuhi pegunungan dan hutan, disertai dengan suara gemuruh. Lusinan monster-monster mengelilingi mereka dengan mata merah. Monster-monster ini menatap ke arah Chen Ping. Jelas sekali monster-monster ini dikendalikan oleh pelindung Gong. Melihat lusinan monster mengelilingi mereka, wajah Cai Hongwei menjadi pucat dan dia berkata kepada Chen Ping, "Adik, terima kasih telah datang untuk menyelamatkan terlepas dari bahayanya. Kamu tidak bisa melawan mereka sama sekali. Aku hanya berharap kamu bisa mengambil Xiao Nan pergi. Aku di sini untuk memotongmu." Cai Hongwei telah memutuskan untuk mati. Tapi dia tidak ingin putrinya mati. Jika dia bisa menyelamatkan nyawa Cai Qianan dengan mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan ragu. "Bos Cai, ayo kita kabur bersama."
Chen Ping memandangi lusinan monster yang mengamatinya dengan penuh semangat. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Chen Ping tidak terlalu memperhatikan lusinan monster ini, karena monster-monster ini dikendalikan oleh tenda racun. Chen Ping hanya perlu mendetoksifikasi monster-monster ini. Sekarang dia mengkhawatirkan para penggarap iblis di sisi berlawanan. Orang-orang ini tidak lemah. Sekarang Chai Hongwei terluka, Chen Ping sendiri tidak punya cara untuk menghadapinya. Setelah merenung sejenak, Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan beberapa pil, menghancurkannya, dan bubuk yang tak terhitung jumlahnya melayang ke arah monster itu. Setelah bubuk itu melayang, aura manik monster-monster itu mulai mereda, dan mata mereka pulih. Orang ini sangat kuat, dia memecahkan jebakan narkoba saya dengan begitu mudahnya. Pelindung gong berkata dengan heran, "Berhenti melakukan hal beracunmu ini, berikan padaku." Setelah Penatua Fei selesai berbicara, dia melompat dan bergegas menuju Chen Ping. Ketika pelindung gong melihat ini, dia hanya bisa bergegas maju bersama anak buahnya. Chen Ping mengerutkan kening, mengambil Chai Hongwei dan Chai Qianan dan melarikan diri. Sekarang mereka hanya bisa melarikan diri dan tidak memiliki kemampuan bertarung. Namun, Chai Hongwei terluka dan tidak bisa berlari cepat, jadi dia akan disusul. "Adik, bawa Xiaonan dan lari menyelamatkan nyawamu. Aku akan tinggal dan menghentikan mereka. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri." Chai Hongwei memisahkan diri dari Chen Ping dan ingin bertahan dan melawan untuk sementara waktu. "Kalian berdua pergi dulu, aku akan tinggal dan mengulur waktu." Chen Ping tidak akan membiarkan Chai Hongwei tinggal sendirian. Jika Chai Hongwei meninggal, perjalanan mereka ke wilayah selatan akan berakhir. Akan sulit bagi mereka sendirian untuk keluar dari pegunungan Qilian. Chai Hongwei adalah pemandu dan pemimpin. Tanpa Chai Hongwei, tim mereka tidak punya pilihan selain kembali. Setelah akhirnya sampai di sini, Chen Ping tidak akan pernah menyerah. Tepat ketika Chen Ping hendak tinggal, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Raja Harimau Merah Keperakan yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul, dan di belakang penjaga ada lusinan harimau merah keperakan yang agung. "Kalian lari demi nyawa kalian, aku akan menghentikan mereka." Raja Harimau mengucapkan kata-kata manusia dan berkata kepada Chen Ping. Chai Hongwei dan Chai Qianan terkejut saat melihat Raja Harimau muncul. Tetapi ketika mereka mendengar Raja Harimau mengucapkan kata-kata manusia, mereka berdua menatap Chen Ping dengan kaget. Chen Ping tidak banyak bicara. Dia hanya mengambil Chai Hongwei dan Chai Qianan dan terus berlari, dan Raja Harimau mengambil lusinan harimau merah keperakan dan bergegas menuju para pembudidaya iblis itu.